Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriadi Purnama dengan nomor induk mahasiswa 05402991 dari UT Bandung dan Salud Ki Hajar Dewantara. Hari ini dengan mata kuliah metode penyuluhan pertanian dengan program studi agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian semester 4. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang kegunaan JMS atau Jamal Microbial Solution dan tata cara pembuatannya. Tujuan dan sasaran dan masalah penyuluhan. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang manfaat JMS sebagai solusi mikroba untuk organik dan kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Sasarannya itu petani dan kelompok tani, terutama petani di bidang hortikultura. Masalah penyuluhan, banyak petani yang penurunan kesuburan tanah akibat pemakaian produk kimia berlebihan sehingga mengakibatkan produksi kurang maksimal. Apa itu JMS? Jadi JMS ini adalah Jamal Microbial Solution atau perannya adalah larutan mikroba organik yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah. Larutan ini mengandung mikroorganisme yang bermanfaat secara alami untuk memperbaiki struktur tanah atau meningkatkan nutrisi dan juga mendukung pertumbuhan tanaman secara organik dan berkelanjutan. Atau singkatnya begini Bapak. JMS ini adalah larutan mikroorganisme atau organisme yang hidup di dalam tanah yang berguna untuk pertama kesuburan unsur hara. Jadi ketika mikroorganisme di dalam tanah ini banyak, insya Allah untuk produktivitas sayuran mungkin bisa meningkat. JMS ini ada bahan-bahannya itu mudah ditemukan di sekitaran kita. Bahan-bahan JMS ini pertama ada air dan garam. Saya akan mencoba membuat dalam skala 200 liter air. Perlu garam 200 gram. Nah, garam di sini harus menggunakan garam kasar, tidak boleh garam beriodium. Guna garam di sini adalah membantu proses fermentasi dan menjaga keseimbangan larutan mikroba. Yang kedua, tanah dan kentang. Yang pertama, kentang rebus 400 gram. Berguna untuk sebagai sumber nutrisi bagi mikroba. Yang kedua, tanah lapukan. Nah, tanah lapukan di sini bukan sembarang tanah lapukan. Alangkah baiknya menggunakan tanah lapukan dari daun bambu atau banyak yang disebut sebagai humus. Kenapa menggunakan tanah itu? Karena memiliki banyak mikroorganisme alami, terutama Trichoderma sp. Yang ketiga, mikorrhiza dan bagian tanaman. Nah, di sini mikorrhiza itu berfungsi sebagai penambahan jamur yang menguntungkan untuk tanah. Yang kedua, bagian tanaman. Bagian tanaman ini bisa menyesuaikan dengan yang ada di kebun Bapak Ibu, mau batangnya, buahnya, ataupun daunnya. Langkah pertama, rebus kentang. 400 gram kentang itu direbus dalam air mendidih hingga benar-benar matang dan lunak. Pastikan kentangnya itu sudah matang dan mudah hancur ketika nanti dalam pembuatan mikroba. Karena ini sangat penting karena sebagai sumber nutrisi. Langkah kedua, boleh Ibu lihat. Dalam membuat 200 liter, kita membuatnya dicampur dalam skala 20 liter terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke drum yang 200 liter. Pertama adalah masukkan 200 liter air ke dalam drum terlebih dahulu, lalu ambil 20 liter air untuk mencampurkan bahan-bahan lainnya. Seperti yang pertama adalah garam. Masukkan 200 liter garam ke dalam 20 liter air atau saya sebut saja badeng biar gampang. Setelah itu lalu aduk hingga rata garam tersebut. Nah, langkah ketiga, setelah garam diaduk rata, masukkan kentang. Pertama, kentang dimasukkan lalu ditekan atau diremas-remas hingga yang keluarnya itu hanya saripatinya. Setelah keluar saripatinya, untuk ampasnya boleh dibuang. Setelah kentang, bersihkan media kain
lalu masukkan tanah ke dalam kantong kain tersebut. Sama seperti kentang, ditekan lalu diremas-remas hingga yang keluarnya itu hanya saripatinya. Kalau untuk tanah nanti akan berubah warna pada air menjadi warna keruh atau coklat. Next, langkah keempat, masukkan saripati kentang dan lakukan tanah ke dalam drum. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum dicampurkan di dalam drum, dicampurkan terlebih dahulu pada media emberna. Setelah kentang dan tanah lawas saripati lakukan tanahnya dimasukkan ke dalam drum, lalu diaduk hingga benar-benar mencampur dengan air. Setelah diaduk dan mencampur dengan air, lalu masukkan mikorija 500 gram atau biasanya setengah bungkus kemasan. Mikorija ini berperan penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jamur tanah yang bersifat simbiosis dengan akar tanaman untuk meningkatkan penyebaran nutrisi dan perkuat pertumbuhan tanaman. Atau yang sudah saya lakukan atau contohnya bagus untuk tanaman cabai-cabean itu mengurangi terkena dampak dari antraknosa. Kalau untuk sejenis brokoli itu mengurangi dampak dari akar gada yang disebabkan oleh jamur juga. Langkah ke-6, masukkan bagian tanaman. Nah, di bagian tanaman kali ini 100 gram. Sebelum dimasukkan, bagian tanamannya itu dikucek-kucek hingga benar-benar hancur, tapi tidak hancur sempurna. Setelah itu diikatkan kepada kain, dibuat seperti tercelup atau digantung. Jangan sampai tenggelam karena itu berfungsi untuk stimulan untuk mikrobanya, atau lebih simpelnya sebagai media adaptasi mikroba terhadap tanaman yang akan disuntikan. Langkah ke-7, tutup drum menggunakan dua lapisan. Nah, kenapa harus dua lapisan ini? Yang pertama, menggunakan plastik karena ini akan masuk ke fermentasi, harus tanpa udara atau anaerob. Yang kedua, tidak boleh ada cahaya matahari, jadi di lapisan kedua boleh ditutup dengan menggunakan media yang bisa mengurangi cahaya matahari, mau karung ataupun trash bag. Setelah ditutup rapat, lalu diikat dengan tali, larutan ini disimpan 3-4 hari untuk proses fermentasi. Nah, ini adalah salah satu contoh JMS yang saya praktekkan di saya sendiri. Ketika sudah 3-4 hari buih berhasilnya atau tidak bisa lihat dari buihnya. Ketika kondisi buih dalam permukaan banyak, maka sudah dipastikan itu berhasil. Jika buihnya menghilang, maka larutan itu kurang optimal. Setelah kondisi dibuka 3-4 hari, ada jangka waktu 7 hari. Setelah 7 hari itu, maka mikroorganismenya tersebut bukan mati, mungkin membeku. Jadi langkah baiknya langsung diaplikasikan pada tanaman. Nah, cara penggunaannya begini. Yang pertama, ketika untuk masa pratanam bisa dikocorkan tanpa pencampur, atau dari drum tersebut langsung diaplikasikan kepada tanaman. Jika setelah tanaman, boleh digunakan perbandingan. Jadi campuran tadi boleh dicampur dengan air dengan skala 1:10. Alternatif pengecaran, ada beberapa tanaman sensitif mungkin digunakan untuk pengecarannya 1:100. Apa sih kegunaan JMS untuk pertanian? Nah, kegunaan yang pertama adalah meningkatkan mikroorganisme dalam tanah, memperbaiki struktur kesuburan tanah, membantu pertumbuhan tanaman organik. Singkatnya begini, ketika mikroorganisme dalam tanah itu banyak, struktur tanahnya bagus, untuk tanaman juga akan secara maksimal mengambil unsur hara dan air, sehingga produktivitas bisa meningkat. Nah, manfaatnya JMS larutan mikroorganisme yang terbukti meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, mendukung pertumbuhan secara alami. Proses pembuatannya juga sederhana, bahan-bahan bisa ditemukan di sekitaran kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.